Netizen menyayangkan kabar pengadaan mobil dinas SUV hybrid senilai 8,5 miliar rupiah untuk Gubernur Kalimantan Timur. Warga mempertanyakan prioritas penggunaan APBD dan menunggu penjelasan dari pemerintah daerah. Warga menilai saat ini yang harus diutamakan adalah perbaikan jalan di Kaltim, bukan membeli mobil mahal. Namun Gubernur Kaltim membantah akan hal itu dan menjelaskan bahwa mobil tersebut saat ini di Jakarta untuk kebutuhan pemerintah daerah dan telah disetujui. Mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya, mobilnya ada di sini nggak ada. Mobil saya mobil pribadi. Sementara itu, beginilah kondisi sebagian jalan di Kalimantan Timur. Kondisi jalan di wilayah Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur memprihatinkan dan butuh perbaikan. Jalan utama yang menjadi penghubung antar provinsi antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan menghambat aktivitas warga. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terungkap bahwa Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur memiliki jalan nasional rusak terparah se-Indonesia. Namun menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mobil yang dibeli tersebut justru untuk memudahkan tugas gubernur saat melihat dan melintasi medan sulit di Kalimantan Timur. Ya, Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembusnya sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble, saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja masuk. Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak, oh ini nggak bisa lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu, gitu ya. Berarti jenis mobilnya emang yang speknya sesuai untuk menembus medan terjal. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Dirut LPDP Sudarto mengingatkan penerima beasiswa LPDP bisa berpendidikan tinggi karena dibiayai oleh uang rakyat. Bahkan Sudarto menyebut jargon LPDP singkatan dari lu pakai duit pajak. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Polemik alumni LPDP yang dinilai mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris membuat Dirut LPDP Sudarto turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun Sudarto meyakini mayoritas alumni LPDP tetap berdedikasi mengabdi dan berkontribusi untuk negara.
Sudarto menegur dan mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, terlebih pendidikan tinggi mereka dibiayai dari uang rakyat. Ya, itu dari uang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP, ya. Saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak. Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengingatkan Dwi Sasetyaning Tias alumni LPDP untuk tidak mengintervensi hak anaknya dalam memilih hak kewarganegaraan. Hingga saat ini anak Dwi Sasetyaning Tias masih berstatus WNI. Secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Pasalnya Inggris tempat domisili Dwi tidak menganut sistem otomatis berkewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga status tidak otomatis warga negara Inggris meski lahir di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belakangan ramai Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa siaran langsung di akun media sosial milik putranya. Bahkan tidak jarang penonton memberi saweran. Inggris katanya. Ada topiknya tuh. Terkait saweran tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut saweran dari penonton bukan termasuk gratifikasi karena ditujukan kepada sang anak, bukan kepada Purbaya. Meski demikian, jika ada keraguan, Purbaya dapat berkonsultasi dengan tim KPK untuk memastikan apakah tindakannya termasuk dalam gratifikasi atau bukan. Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi, karena memang gratifikasi itu. Yang pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi, karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya, dan pemberian itu juga tidak hanya berupa barang, bisa juga dalam berupa jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan teknologi juga seperti dalam tayangan tersebut ya, ada sawer ya atau penerimaan. Nah, dalam konteks ini bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya gitu ya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara. Ya, namun demikian jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK, karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis dan hasil analisisnya nanti akan menentukan apakah menjadi milik penerima atau menjadi milik. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pegawai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru kasus suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Budiman langsung ditangkap KPK di kantor pusat Bea Cukai. Siapa nih? Budiman Bayu Prasojo ditangkap pada Kamis sore. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Budiman Bayu Prasojo ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan KPK sebelumnya atas penggeledahan sebuah rumah di Ciputat. Saat itu KPK menemukan koper berisi uang 5 miliar rupiah. Sebelumnya KPK mengungkap barang KW atau palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia karena kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK menyebut suap tersebut membuat pengecekan tidak dilakukan sesuai aturan. Ini KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BPP, dan kemudian tim melakukan penangkapan di mana BPP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta dan kemudian langsung dibawa ke gedung KPK Merah Putih. Penangkapan tadi dilakukan sekitar pukul 4 sore dan saat ini BPP sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. BPP disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 B besar atau gratifikasi, contoh pasal 20 huruf C KUHP baru
di mana penetapan tersangka BPP ini dari pemeriksaan sejumlah tersangka dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang dimintai keterangan oleh penyidik, juga rangkaian penggeledahan yang dilakukan, ya, salah satunya temuan terkait 5 koper yang berisi uang senilai 5 miliar tersebut, di mana dalam hasil penggeledahan itu penyidik kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa, gitu ya, sehingga kemudian KPK menetapkan BPP sebagai tersangka baru dalam perkara ini. Pemirsa, pemerintah berencana mengimpor 105.000 mobil pickup dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut harga mobil India jauh lebih murah sehingga bisa menghemat anggaran negara. Pemerintah berencana mengimpor 105.000 unit mobil pick-up dari India. Mobil pick-up ini akan digunakan untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap alasan dibalik membeli mobil pick-up dari luar negeri ketimbang buatan lokal. Menurutnya, keputusan impor diambil setelah negosiasi dengan sejumlah produsen otomotif dalam negeri yang tidak mencapai kesepakatan. Harga yang diperoleh dari India lebih murah sehingga bisa menghemat anggaran negara. Kalau untuk kegiatan ini kan saya sudah sampaikan di awal bahwa kami tanggal 23 Desember kami sudah berkontrak semua. Tapi kalau apabila negara memerintahkan kami dan DPR memerintahkan kami untuk membatalkan kontrak ini, ya kami akan meminta arahan kepada pihak-pihak yang meminta kami untuk membatalkan kontrak ini untuk arahan dan bimbingan untuk bagaimana melakukan pengadaan selanjutnya sehingga bisa mengakomodir yang mereka inginkan gitu. Karena saya tidak punya keinginan apapun selain mencari yang terbaik, seefisien mungkin, efektif mungkin, akuntabel untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan kepada. Sebanyak 1.200 unit mobil pick-up impor asal India telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Agrinas juga mengklaim kebijakan impor ini menghasilkan efisiensi anggaran hingga 46,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu asal Indonesia, Millie Alexander, merekam momen dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak sebagai WNI. Berbanding terbalik dengan Sasetia Ningtyas, seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing. Tidak cukup aku yang WNI, anak-anakku juga harus WNI juga. Ini adalah paket yang sangat penting yang menyangkut masa depan anakku. Kita coba buka ya. Sebuah video unggahan akun Millie Alexander viral di media sosial merekam momen ketika ia dengan bangga memperlihatkan perjuangannya menjadikan sang anak menjadi WNI. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Hal ini berbanding terbalik dengan postingan pemilik akun @Sasetia_Ningtyas. Seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapat paspor asing viral di media sosial. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air usai kunjungannya ke sejumlah negara.
Pesawat yang ditumpangi Presiden Prabowo Subianto mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma usai kunjungannya ke Amerika Serikat, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Kepulangan Presiden Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jajaran Kabinet Merah Putih ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo, diantaranya ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Sebelumnya di Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau yang dikenal dengan MBZ di Abu Dhabi. Pertemuan keduanya membahas sejumlah kerjasama strategis antara kedua negara. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan MBZ berlangsung di Qasar Al Bahar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa. Presiden MBZ menerima langsung kehadiran Presiden Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung hangat. Kedua kepala negara ini sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang energi dan ekonomi masa depan. Tak hanya itu, Uni Emirat Arab pun ingin meningkatkan investasinya di Indonesia. Ibu Fandi Ramadan ABK si Dragon yang dituntut pidana mati menangis di Komisi 3 DPR RI. Informasinya sesaat lagi di Sindo Siang.